Sudah seminggu Daryl tak berkabar. Bahkan Farah hampir lupa dengan pemuda itu, karena Farah juga menyibukkan diri di toko perhiasannya. Biasanya, Daryl menyempatkan diri untuk sekedar mengirim pesan ataupun video call bersama Farah. Tapi semenjak malam Daryl pergi meninggalkan Farah di privat villanya itu, tak ada kabar lagi tentang dia. "Mau kemana, Bu?" tanya Nita, karyawan di toko perhiasan pemberian Daryl tersebut. Farah yang sedari tadi duduk terdiam, tiba-tiba mengambil kunci mobil dan juga tas branded miliknya. Sudah dalam posisi siap-siap untuk pergi. "Mau belanja bulanan untuk keperluan saya di apartemen, kamu jaga toko dulu ya." Nita tampak mengangguk-anggukkan kepalanya. "Baik, Bu Farah." Belum saja Farah keluar dari toko perhiasan tersebut, tiba-tiba terdengar suara Tania yang memanggil namanya. "Bu Farah!" Farah spontan menoleh ke sumber suara itu, dan mendapati karyawannya yang bernama Tania itu, tengah tergopoh ke arahnya. "Ya?" tanya Farah. "Bu Farah, Ibu tadi bilang mau belanja bulanan ya, Bu?" Tania berusaha memastikan kembali. Farah mengangguk yakin. "Iya, ada apa? Saya boleh nitip sesuatu nggak, Bu?" tanya Tania namun sedikit ragu. "Boleh, mau nitip apa?" "Saya titip beli buah mangga ya, Bu, nanti saya ganti uang Ibu," jelasnya. Farah mengernyitkan dahi. "Tumben minta mangga, mau berapa banyak?" "2 biji aja, Bu. Saya lagi ngidam soalnya." Tangan Tania menyentuh perutnya dengan pelan. Tentu saja Farah jadi terfokus pada perut yang masih datar dan sedang dielus oleh Tania itu. "Astaga, kamu lagi hamil," mata Farah seketika itu berbinar. Ikut bahagia mendengar kabar tersebut. Pasalnya, Tania baru 2 bulan yang lalu menikah, dan kini sudah langsung diberi kepercayaan oleh Tuhan. Tania mengangguk malu. "Iya, Bu, saya hamil baru 5 minggu, jelasnya. "Selamat ya, saya turut senang mendengar kabar baik ini. Nanti saya pasti beliin kamu buah mangga." "Terima kasih banyak, Bu Farah," jawab Tania dengan wajah sumringah. Mendengar kabar gembira itu, 2 karyawan lain di toko tersebut ikut berkumpul dengan mereka, mencoba meyakinkan kembali berita yang baru saja mereka dengar. "Tan, kamu beneran lagi hamil?" tanya Nita yang sudah mendekat dan berdiri tepat di sebelah Tania. Tania memberi anggukan tanda mengiyakan. "Wah, selamat Tania." Ada Novia, rekan mereka satunya lagi yang merasa ikut senang mendengar kabar tersebut. 3 perempuan itu tampak saling berpelukan, merasa bahagia dengan kabar kehamilan dari Tania. Termasuk Farah. Ia juga akhirnya ikut berpelukan bersama mereka. Beberapa minggu bersama mereka rupanya cukup membuat Farah akrab dengan ketiga anak buah kepercayaan yang dipilih oleh Daryl itu. "Mudah-mudahan cepat nular ke Ibu Farah ya," ujar Tania kemudian. Seketika itu Farah beranjak dari pelukan, dan ketiga karyawannya kini menjadikan Farah sebagai atensi mereka. "Nular ke saya?" tanya Farah dengan satu alis yang terangkat. "Iya, semoga Bu Farah cepat nular dengan Pak Daryl. Segera menikah dan memiliki momongan," terang Tania. Farah lantas paham maksud dari Tania. Karyawannya ini berharap agar ia cepat menyusul untuk menikah dan segera hamil. Padahal bagaimana mau menikah apalagi sampai hamil dengan Daryl, kalau Farah cuma perempuan simpanan pemuda itu. Jangan berharap lebih karena dalam perjanjian, Farah hanyalah bertugas untuk memuaskan Daryl. Dan tentu ada feedback berupa materi yang terpenuhi dari pemuda itu untuk Farah. Mungkin para karyawan ini berpikir kalau Farah adalah tunangan atau calon istri Daryl. Jadi saat ini Farah hanya bisa memberi senyuman lebar pada mereka, tidak mengiyakan ataupun menolaknya. "Kalau gitu saya berangkat dulu ya," sela Farah langsung agar tak berlama-lama di sana. Ketiga karyawan Farah pun melepas kepergian bosnya itu. Farah segera melangkah pergi dari toko, lalu masuk ke dalam mobil mini asal Inggris berwarna merah, pemberian Daryl untuknya, dan segera melajukannya. Farah mendorong troli belanjanya, berkeliling mencari bahan untuk keperluannya sebulan di sebuah supermarket. Ia bisa membeli apa saja tanpa batasan.
Karena untuk urusan belanja, Farah telah diberikan kartu kredit khusus oleh Daryl. Saat tengah berkeliling hampir 1 jam, dan troli belanja yang hampir kepenuhan, Farah tak lupa untuk mencari buah mangga. Tentu saja sesuai pesanan Tania yang sedang ngidam. Tak tanggung-tanggung, Farah membelikan buah mangga sebanyak 3 kilogram. Padahal tadi Tania hanya berpesan 2 biji saja. Selesai memilih buah mangga, Farah pun mendorong kembali troli belanjanya dan hendak menuju ke kasir. Namun karena belanjaannya yang cukup banyak, beberapa barang Farah pun terjatuh dari troli belanja. Sontak Farah bergegas meraih barang-barangnya yang telah terjatuh di lantai supermarket tersebut. "Hati-hati mbak, ini trolinya kepenuhan," seorang laki-laki yang berdiri tak jauh dari tempat Farah spontan membantu perempuan itu untuk mengambil barang-barangnya yang terjatuh di lantai. "Makasih ya mas," saut Farah sambil juga mengambil barangnya. Farah melirik sekilas ke arah laki-laki yang membantunya ini. Ia tertegun sesaat karena merasa pernah melihat orang tersebut. "Mas ini yang..." Laki-laki ikut menoleh ke arah Farah. Tampak ikut menghentikan kegiatannya sesaat sambil memperhatikan dengan seksama perempuan yang ia bantu. "Sepertinya kita pernah ketemu ya mbak?" tanya laki-laki itu. Farah mengangguk, merasa yakin memang pernah bertemu. "Iya, di mana ya mas?" tanya Farah balik, karena merasa ragu. Laki-laki itu tampak seperti mengingat-ingat kembali. Tak lama wajahnya terlihat sumringah. "Mbak ini yang punya kartu member dari produk Jasbio kan? Yang kartunya jatuh waktu di minimarket itu." Mengingat itu lagi, tiba-tiba kenangan Farah kembali pulih. Laki-laki ini adalah yang menemukan kartu member produk kecantikannya yang sempat terjatuh di minimarket dekat apartemen. Pantas saja rasanya pernah bertemu sebelumnya. "Betul mas, lalu mas ini yang sopir pribadi dari pemilik produk itu kan?" Laki-laki itu mengangguk. "Panggil saya Arion saja," jelasnya. "Kalau mbak siapa namanya?" "Oh, saya Farah," jawabnya. "Makasih ya sudah selalu membantu saya." Kebetulan aja, Arion telah selesai membantu Farah untuk memungut barang-barangnya yang terjatuh. "Ini belanjaan kamu kepenuhan, mau aku bantu bawa beberapa?" tawar Arion. Nggak usah, aku udah banyak repotin kamu," tolak Farah langsung. "Nggak masalah, apa belanjanya sudah selesai?" "Sudah, ini mau ke kasir," jawab Farah. "Ya, aku bantu untuk bawa sampai kasir. Kebetulan juga aku sudah selesai belanja dan mau ke kasir," terang Arion. Farah melirik barang belanjaan Arion. Hanya beberapa buah-buahan segar yang telah dipotong dan dikupas. "Kamu cuma beli buah?" tanya Farah yang telah sampai di kasir dan masih mengantri. "Iya, cuma buah untuk atasanku. Dia suka makan buah setiap hari, jadi kalau kita berkendara lama di mobil, setidaknya aku sudah menyiapkan makanan favoritnya ini, karena ini wajib. Dia tidak suka makan nasi, takut gendut," jelas Arion sambil berbisik saat mengatakan gendut. Farah mengangguk mendengar penjelasan itu. Pantaslah kalau takut gendut. Atasan Arion adalah pemilik brand kosmetik terkenal. Dia pasti harus tetap cantik dan jaga body. "Oh ya? Apa kamu sibuk dan terburu-buru?" tanya Farah kemudian. Ada apa?" "Kalau kamu tidak sibuk dan tidak terburu-buru, aku maunya mentraktir kamu untuk minum di kedai kopi dekat sini, sebagai ucapan terima kasihku karena kamu sudah banyak membantu," ujar Farah. Arion tampak melirik arloji di tangannya. "Sepertinya masih ada waktu sebelum aku menjemput atasanku di kantornya. Jadi tawaranmu boleh juga, Farah."